WhatsApp balik lagi. Di mana? Open BO. Opini Enjoy Bareng bareng Ogut. Pembahasan kita yang Nggak boleh nyontek lu. enggak nyontek gua. Iya. Gua sih request, bentuknya request, bukan gua kasih tahu bagus. request. Yang penting tuh menarik dan memang lagi sangat meresahkan lah kalau bisa. Gua sih nggak perlu viral ya, yang penting dia meresahkan gitu. Lagi rame karena ini menyangkut banyak anak bangsa gitu. Betul. Ya, sih? Berhubung sebulan belakangan ini kita sedang sporty-sportinya, hari ini kita bakal bawain berita-berita dari dunia olahraga. Berita pertama, Bung. Ini ada kasus yang ramai kemarin itu. Dubes RI soal kisruh All England. BWF tak kompeten. Dubes RI untuk Inggris Raya, Desra Percaya, menyatakan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF tidak kompeten usai memaksa tim Indonesia mundur dari All England 2021. Tim bulu tangkis Indonesia dipastikan gugur Ini ranking. dari ranking. Ada ranking. Oke, gue ulangin. Tadi ada sponsor. Dubes RI untuk Inggris Raya, Desra Percaya, menyatakan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF tidak kompeten usai memaksa tim Indonesia mundur dari All England 2021. Tim bulu tangkis Indonesia dipastikan gugur dari turnamen All England 2021 dini hari setelah 20 dari 24 anggota tim mendapatkan surat dari NHS untuk melakukan karantina mandiri. Hal itu disebabkan karena terdapat satu penumpang positif COVID-19 dalam penerbangan pesawat Turkish Airlines yang dinaikin kontingen, jangan marah dulu, Indonesia dan pemain tunggal putri Neslihan Yigit dari Istanbul ke Birmingham pada Sabtu. Istanbul ya, Jadi gue ceritain dulu. Dia ke Konstantinopel. Ya, kronologinya. Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF nih. Ya. Nih, kebetulan ini adalah kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia. Biasalah kan ngadain gigs, ngadain turnamen deh. Muntunnya lah dia nih. Nih, muntunnya. Dia ngadain ini Indonesia ngirim dong, kontingen dong. Naro bocah, ngirim kita pasukan. Petangkis kita, Petangkis ya, bulu tangkis anjing, petangkis dipaksa mundur, dipastikan gugur dari turnamen All England karena ada satu positif COVID katanya. Sedangkan yang jadi kasus itu pebulu tangkis asal Turki ya. Neslihan Yigit itu ya? Iya. Nah, dia kan satu pesawat, tapi dia bisa tetap main. Indo enggak sama semuanya. Kan satu kena. Yang lain udah tes swab juga. Otomatis lah. Iyalah, tes semua lah. Satu pesawat dites semua. Iya, sebelum. Satu pesawat dites semua, yang Turki lulus. Lolos ya. Pokoknya udah dites semua sebelum berangkat. Negatif semua. Pada saat berangkat negatif semua. Nah, ini makanya Dubes ini ngomong, ini sekelas Dubes gue ngomong kayak gini. Apa yang dikata? Agak tidak diplomatis memang dalam pembicaraannya. Secara tegas saya sampaikan surat dengan permintaan khusus agar dia memberikan klarifikasi kepada ketua tim kita, Kang Riki atau PBSI. Pesan saya kepada BWF jelas sekali bahwa Anda tidak kompeten. Anda tidak siap melaksanakan All England di tengah COVID-19 yang sulit dan menantang, tegasnya. Kata si Dubes. Dubes. Terus belain atlet. Indo, ya. Betul. Jonathan Christie CS dipastikan dapat pulang lebih awal, cepat pada Minggu tanggal 21, berarti besok pulang deh. Udah nggak boleh main. Dia nggak boleh main. Nggak boleh main. Nyampe sono dia jalan-jalan dong gimana? Ya, kagak. Iya. Itu ada satu yang di pesawat yang kena COVID, bocah mana sih? Iya, yang kena COVID Indonesia. Bocah mana yang kena COVID? Anon. Kagak tahu. Nggak tahu. Terus yang disalahin satu Pokoknya- pesawat. Iya. Satu COVID yang disalahin satu pesawat, tapi di satu pesawatnya ada yang lulus Turki. Iya. Weh. Dia tetap main. Konstantinopel, Jo. Susah ngelawan Muhammad Al-Fatih, nggak bisa. Konstantinopel, Jo, susah. Dubes tadi berusaha belain. Iya. Nggak bisa. Ya. Ya lah, bes. Lalu kan nyandu. Enggak. Maksudnya Maksudnya Pak Dubes keren. Kalau saya jadi Dubes, posisi Bapak, saya pertamanya saya kaya, yang kedua saya belain juga, Pak. Bagus. Kalau- Tapi berarti si FWB-nya ini ya, FBB Premier Benefit. tadi apa namanya? BWF anjing. BWF. Nggak bocah no FBB no. Iya. Temenan megang-megang itu FBB. Ya, gua sih agak setuju buat sama Pak Dubes ya. Pak Dubes. Lalu juga kalau si FWB si penyelenggara ini Iya. ngadain turnamen satu pesawat, ya udah satu pesawat semua. Itu adil sih menurut gua. Iya. Kalau memang ketakutannya sangat besar. Itu yang jadi pertanyaan sih. Iya, itu makanya kenapa Dubes marah-marah. Lo paling takut Indonesia jadi juara. Kita selalu tahu men, yang namanya bulu itu. tangkis Indonesia selalu megang juara, mulai dari Susi siapa Puja? Susi Pujastuti. Lu salah mulu anjing. Susi Pujastuti anjing. Dari mulai Susi kita selalu juara. Mulai. Oke lah,
Susi main bultang, cuma nggak atlet anjing. Ini bisa gue simpulkan. Penyelenggara takut Indonesia memegang lagi kejuaraan-kejuaraan bulu tangkis Iya, dunia. angkat kejayaan. Cemen. Mungkin alasan utamanya itu ya, sama alasan kedua mungkin lemahnya kenapa bisa kayak gini. Coba ya jaring diselipin di antara penumpang itu. Maksud gue gini ya, ini dia udah kena masa hukuman 3 tahun. Udah Nambah tolak 5 tahun bajunya. cuma gara-gara lu bang. Mabli. Apa yang jadi masalah karena nggak jelasnya aja. Iya, dan ada yang dilolosin. Apa gitu kan. Apa sih nih? Apa itu? Didiskualifikasi juga kok. Wah, baru kita terbaru didiskualifikasi juga nih Katanya didiskualifikasi yang dari FWB-an nih. Iya, Kita tak- semua. Oh, gua ngerti nih, Enggak. Aduh. Ini jelas ada permainan men. Ah. Ini apa namanya? Analisis ya. Jadi bukan suatu yang pasti gitu. Ini analisis gua. Udah pasti ada yang main. Turki dilolosin udah ada yang main duit. Ah. Udah ada pelicin-pelicin. Turki Yeah. lolos, pas udah lolos berita naik terlalu viral. Lu tahu sikapnya netizen Indonesia? Segala Asli. sesuatu bisa jadi viral. Barbar. Ketika viral, wah terlalu viral nih. Kita salah musuh. Indonesia ternyata netizennya gacor ya kan. Dayana aja sampai jelek sekarang, dulu cantik ya kan. Iya, benar. Pas udah kecium baru bikin klarifikasi kayak gitu. Udah nggak bisa nih, udah lu walkout Iya. dah. Duit udah masuk, walkout dia tetap. Ya lu rasain lah Istanbul. Iya, Konstantinopel lu. Didis rasain juga dah, ya, walkout. adil lah kan satu pesawat yang sama, gimana sih? Itu maksud gua. Jangan gitu kalau nggak bisa main bulu tangkis. Tahu, gitu. Iya. lu mau main sendiri mau main aja di lapangan RW. Lapangan RW tuh yang nggak ada atap ya. Iya. Jadi mainnya tergantung angin men. Iya. RW kan juga ada turnamen ya. Benar. Emang kenapa kalau Turki main di turnamen RW sini? Kan Nggak gua masalah. bilang banyak angin ya. Jadi kita menang apa kalah tergantung angin. Yang kalau lu smash pop balik lagi. Oh, tadi thank you banget buat yang udah diskualifikasi Indonesia tuh dari Iya. penyelenggara tadi. Gue thank you banget sama lu. Thank you buat BWF. Iya. Gua cuma kasih peringatan aja, hati-hati lewat Kelapa 2. Di situ lu udah ngebuktiin kalau emang kita tuh jago banget main bulu tangkis. Banyak polisi maksudnya. Berita kedua guys, ini datang dari ranah catur, Bung. Sebelum masuk nih gue sikat dulu nih, boleh nggak sih? Boleh aus deh dari tadi ngomong. Ini apa nih by the way? Ini dari mana sih? Gue juga nggak tahu, men. Ini keren banget sih. Gila. Desainernya siapa sih? Bingung banget gua. Katanya desainer belum dibayar nih. Nih bendera X Kopi nih. Masih kita kepenyok endorsean men. Ya kan? Endorsean, boleh. Ya, jadi buat teman-teman yang sekitaran Ayo lanjut. kenapa sih Mio pakai dibobok segala? Ngerti gua. Nggak ngerti gua. Biar berasa F1 kali. Iya, bendera X nih. Belinya di mana, Bung? Ini belinya lu bisa di gua nyebut tempat pakai kegap kita markas di mana. Di Kelapa 2 Brimob ya, dekat-dekat Ya. Kelapa 2 Brimob, samping-samping Kelapa 2 Brimob. Di depan Cambaket. Tempat Cambaket, langsung aja ke Instagramnya ada di bawah sini. Ya. Langsung aja. Langsung kunjungi, Iya, follow nih. Instagramnya. Betul, gua thank you banget buat BDRX ya. Gua Thank you minum banget dulu. buat BDRX. Iya, nih gradasinya kita mainin dulu men. Iya, oke. Ini BDRX ini mendukung orang-orang kecil seperti kita ya. Betul, dia dukung orang-orang kecil seperti kita. Maksudnya kan kayak seperti tidak ada gunanya juga gitu Iya. mengendorse kita kan. Betul. Nggak menaikkan penjualan. Ini karena dia masih kecil. Oke. Lanjut berita kedua sambil Oke, kita lanjut. sikat BDRX. Berita kedua datang dari dunia percaturan. Catur. Catur. Hobi gue. Hobi gue. Terkait Gue nggak bisa bang, nggak main catur seharian bang. Iya, gue catur banget anaknya. terkait polemik Dewa Kipas, Grandmaster Iren Karisma minta publik buka mata. Hah? Oke. Apa? Sebentar, gue bacain dulu. Pecatur putri Indonesia dengan gelar Grandmaster Iren Karisma Sukandar meminta publik tanah air untuk bijak menyikapi polemik. Gue males deh baca ceritanya deh, langsung aja. Pokoknya gini ya, secara kronologi gue udah gak sabar. Iya. Gue mau lepasin kemarahan gue, boleh nggak nih gue marah di sini nih? Boleh. Pacar gue lewat. Cewek lu bang. Cewek gue. Cewek lu datang. Tolong tahan dong. Maksud gue begini. Apa ya? Gue ceritain kronologinya. Gue udah kesel juga nih dari tadi nih. Briefingnya lama, paling lama nih briefingnya. Ada sebuah platform permainan namanya itu chess.com, platform permainan, bener kan gua? Iya. Ya, jadi adalah orang Indonesia di situ ngadu nih. Kalau ibarat kata Mobile Legend mah bocah ngereng dah. Sama bocah jago. Gatem Chess nama akunnya. Sama-sama mitik tuh. Kalau Sama-sama kuat dah ya, sama-sama jago. Ngadu. Kalah nih si Gatem Chess. Gatem Chess kalah. Nah, tapi berita yang tersebar ini katanya si Dewa Kipas ini nge-cheat. Pakai bot atau apalah Yang bilang sampai itu
Awalnya itu dari si Gatem Chess sampai dari chess.com-nya sendiri. Nah, yang ngeblokir akunnya si Dewa Kipas itu bukan karena aduan ya, tapi karena dari chess.com-nya sendiri, karena memang secara data katanya itu nge-cheat, makanya diblokir. Makanya diblokir nih sama chess.com akunnya si Dewa Kipas. Jadi rame karena netizen biasa. Netizen Indo rame-rame menyerang si Gatem Chess. Padahal si Gatem Chess-nya sendiri itu udah bilang kalau memang ini bukan salahnya si Dewa Kipas atau siapapun, ini salah medianya karena terlalu membesar-besarkan lah dan sebelah pihak lah. Udah diklarifikasi sebenarnya sama si Gatem Chess, sangat dewasa sekali sebenarnya. Betul ini. Sampai akhirnya si Gatem Chess merasa risih, dia memblokir semua orang dari Indo yang nggak bisa nonton streaming dia kan, nggak bisa nonton streaming dia, nggak bisa nonton video-video YouTube dia gitu loh. Itu diblokir semua sama dia karena saking toksiknya netizen Indonesia. Yang lu rasain kan malu? Terus Hal itu membuat seseorang yang memang titelnya sudah Grandmaster, yang gue bingung dia sebenarnya ngapain ikut campur, turun tangan, turun gunung menanggapi kasus ini. Dia merasa katanya dia mengkomentari gara-gara si Dewa Kipas ini kan diundang nih ke mas-mas botak YouTube. Si Rennya ngirim surat terbuka, katanya nggak adil dong kalau cuma dari sebelah pihak gitu loh. Dari ini Federasi Catur Indonesianya sendiri udah bikin konferensi pers terus buat nanggepin kasus ini. Pokoknya ya gitulah, mereka sebenarnya nggak nyalain siapa-siapa juga, tapi lebih ke mereka menjunjung tinggi ini catur lah, dan terkesan ini tuh kelakuannya Dewa Kipas dan kelakuannya netizen ini udah buat nama baik catur Indonesia tuh jelek. kata si Iren. Kata si Iren ya. Urusannya si Iren apaan? Kok Iren yang ini? Ya itu makanya gue bilang seorang Grandmaster ya, ngapain sampai harus turun gunung gitu loh. Gue ngerti memang di zaman yang pandemi gini jangankan Duit susah. nah ini kan nanti ditantang sama Dedi diduelin. Kalau menang dua-duanya dapat 150 juta. Oh iya. Iya. Sama Hari Senin. Hari Oh, Senin. iya. Iya. Kalau menang tuh dua-duanya. Di podcast Dedi. Nah, setelah kejadian kayak gitu, banyak argumentasi yang bertebaran. Si Iren bilang, lu bikin malu nama bangsa men, lu nge-cheat gitu. Iya, enggak bikin malu catur Indonesia. Bikin malu catur Indonesia karena lu nge-cheat. Ya, kata dia jangan nasionalisme membabi buta lah. Nasionalisme membabi buta kata Nah, dia. dan dia bilang juga lu jangan ngomongin masalah nasionalisme gua juga. Gua udah ngebawa nama Indonesia kemana-mana. Siap, Mbak mengharumkan nama Indonesia. Enggak, Mbak, orang kayak Mbak tuh udah banyak banget, Mbak, yang saling menjatuhkan sesama anak bangsa. Ya, dia punya datanya lah secara valid secara apa. Gue juga punya data. Oke, Amerika udah bikin malu ini bangsa bertahun-tahun, men. Mbak Iren kemana? Lu kemana? Yang terpenting adalah maksud gua, kenapa lu menyerang sesama anak bangsa ketika anak bangsa bertanding dengan orang luar, maksud gua gitu loh. Iya. Sama nih lagi maksud gua lagi Covid, ya udah gua wajarin lu cari makan, men, gitu loh. Iya. Nggak masalah kok. 150 juta gede lah. Dan Om Deddy terlalu baik di masa Covid ini memberi Iya. orang-orang seperti dia. Iya, dan wajar aja yang ngebayarin Deddy Kobusier kan emang kayaan Deddy daripada dia. Wow. Ada statementnya si Iren di podcastnya Deddy ya? Ya kan? Iya, benar. Di podcastnya Deddy, dia bilang nggak ada orang yang tiba-tiba jago gitu. Sekarang gue pengen bilang begini sama Mbak Iren. Mbak Iren juga ngomong gini. Ada tadi gue sempet baca, kalau memang Dewa Kipas ini memang punya kemampuan, datang aja ke Federasi Catur Indonesia, nanti bakal dibantu kok. Mungkin dalam artian bisa dijadiin atlet. Sekarang pertanyaan gue begini ya, untuk bahas yang pertama, nggak ada orang yang tiba-tiba jago. Mbak Iren, maaf, yang main catur bukan cuma Mbak Iren dan teman-teman Mbak Iren. Sumpah demi apapun. Bapak gua jago. Itu maksud gua. Itu nomor satu. Kenapa gua kesel banget? Nomor dua, kenapa gua juga kesel? Soalnya di warkop tapi. Nanggepin yang tadi, kalau jago ke federasi aja. Sekarang begini, sekarang gua boleh tanya. Dan kalau memang semua atlet kita bisa jujur ya, emang semua atlet itu punya skill. Murni skill dia yang ngebawa ke jadi atlet. Nggak juga kan, karena ada faktor uang, karena ada faktor apa. Betul. Maksudnya kalau Mbak Iren mau lebih jelas ngeliatnya, nggak bisa bikin statement kayak tadi, nggak ada orang tiba-tiba jago. Nggak Loh, ada emang orang tiba-tiba jago. gue ngerti Mbak Iren mungkin udah diakui secara Indonesia, dia udah bawa nama Indonesia kemana-mana. Gue kan udah mengakui ya mbak-mbak yang mewangikan nama Indonesia gitu. Cuma maksud gue yang main catur bukan cuma Mbak Iren gitu loh. Bokap lu main catur kan? Bapak main catur. Siap nggak ngadu sama Mbak Iren? Nggak ada mundur-mundur ya. Ya, catur orang main di warkop juga catur pada jago-jago. Asli gitu kan. sapam perumahan. Rumah juga 1 kali 24 jam main Punya catur. skill ya kan. Maksud gua gini sih, Mbak. Kalau nggak ada orang tiba-tiba jago, ya lo jelasin aja sama gua orang yang banyak lo tiba-tiba jago kayak. Benar. Selesai perdebatan di situ Mbak Iren. Oh bukan ya? Makanya Islam dulu. Gue banyak orang-orang hebat yang Tiba-tiba memang jago. Tiba-tiba jago.
tiba-tiba bisa terbang, tiba-tiba punya ilmu kebal. Dan itu sebenarnya bukan tiba-tiba, men, karena kita nggak tahu aja. Karena cuma kita nggak tahu beliau apa yang telah beliau lewati, proses apa. Lu cuma karena nggak ngelihat prosesnya, terus lu mengklaim orang tiba-tiba jago. Mikir Ren, lu mikir. Gua closing nih kalau lu nggak mau mikir. Udah kita closing dong. Emang Bayren mau berpikir? Pemikiran Bayren yang segitu ya, yang cuma segini. Jadi kayak seolah-olah tuh nggak ada lagi orang yang lebih jago daripada. Sekarang gini, orang yang lebih jago daripada CR juga banyak kok di pelosok-pelosok gitu loh. Kalau mau ngomongin, tapi kan ya nggak semua orang punya privilege dan kesempatan yang sama gitu. Itu. Why? Kenapa kita ngebeda-bedain orang gitu sih? Iya, ada persoalan yang tadi. Lu kenapa menghujat anak bangsa gitu, sesama anak bangsa bertempur dengan orang luar? Lu yang kayak lu tuh banyak banget, Bang. Yang kayak lu banyak banget gitu menghujat sesama anak bangsa, apalagi lawannya Amerika. Itu udah jelas. Berapa kali kita diperkosa sama Amerika, men? Gua entah dia nge-cheat apa kagak, itu walau-walam, bener Ya, gak gua? lepas dari itu semua ya. Lepas dari itu semua gitu loh, mau dia nge-cheat, mau dia kagak nge-cheat gitu. Musuh sedunia Inggris dan Amerika. Gue lupa lagu dari Oi. Ya, kurang lebih Gampang. gitu lah. Iya. Banyak juga statement yang kayak kita Ya, bilang, kecuali- ini mah dia nyari duit doang. Nah, Iya, dia benar. klarifikasi juga. Nah, apa kata dia? Katanya biar catur itu lebih dihargai profesinya sebagai seorang atlet. Bangsa ini Mbak yang mesti dihargai. Biar orang yang gambar dihargai juga. Mbak tahu gak kenapa kita saling tidak menghargai atau kita gampang diadu domba? Karena kita saling tidak menghargai bangsa ini sejak dulu kala, Mbak. Dia bilangnya juga catur dianaktirikan selama ini katanya. Oh, kata dia gitu. Iya. Walaupun bisa gue bilang ya yang dianaktirikan bukan cuma catur sih, hampir semuanya. Emang ada kehidupan atlet yang enak. Kesimpulannya nih, Simpulan boleh. kalau dari gue, kenapa gue bilang gue don't give a shit ya sama apakah si Dewa Kipas ini bener nge-cheat atau enggak? Nah, Karena kita diskusi aja deh, kita debat aja Ren deh. Ayo deh. Kita debat aja deh tentang bangsa ini majunya mau kemana Ren. nggak bakal mau lah Mbak Iren. Kan kalau datang ke sini nggak kita kasih 150 juta. Wah. Wow. Jangan, nih ntar gue ngerti banget nih, kepala gue berputar, ntar boleh balik nih. Oh terus berarti kita kalau curang nggak apa-apa? Gue bukan mendukung itu curang apa enggak. Cuman dalam persoalan antar negara begitu, kembalikan ke sejarah sih kalau menurut gue. Apapun itu dapat harus, ya lu sengaja jangan nyerang orang lain lah. Jadi gue nggak mau menghalalkan masalah si curang-curang ini, nanti dibelokin sama dia. Oh berarti curang-curang itu orang Cilegon main sama orang Merak. Iya, orang Cilegon main sama orang Merak terus curang, ya itu jangan. Kalau sama anak bangsa mah gitu maksud gua. Gua lebih ke nasionalismenya sih. Soalnya tadi dia bilang apa apa? Jangan nasionalisme membabi buta lah. Jangan gitu. nasionalisme membabi buta. Iya. Gila, kita dihancurin secara membabi buta cuy. Makan anjing buta malah. Iya. Memang sebenarnya bukan kapasitas gue nih. Gue ngomong gini dulu sama Mbak Iren biar gue nggak dibilang nasionalisme membabi buta. Ini gue berbicara begini, kapasitas gue sebagai anak bangsa dan sebagai konten kreator yang butuh bahan. Yang namanya itu kan chess.com kan online. Iya. Yang namanya online itu akan selalu ada leaknya. Terus kenapa kita ribut karena itu sih? Itu loh. Tahu lu. Dan yang disinggung kan itu nggak perlu dibesar-besarkan seperti ini. Katanya Mbak master Iren. lu. Katanya master ngurusin yang kayak gitu-gitu. Ini beat. Kenapa dibobok sih ngomong lu? Kan bisa pakai yang standar ya. Maksud gua Bang, iya. Biar dapet ceweknya yang cakep. Mbak Iren kan GM gitu, Grandmaster gitu loh. Kenapa harus sampai turun gunung? Menurut gua bukan tempat lu sih. Ya walaupun gua nggak ngerti ya, mungkin itu prestis banget buat lu. Baru GMS sombong gua mitik nih anjing. lanjut. Simpulan dari gua nih Bang ya. Iya. Gua cuma dua. Antara lu harus jadi kedubes yang pertama kan. Dan lu jadi dubes seperti bapak yang tadi apa? Ya udah statementnya ngebelain si para atlet kita kan ya. Iya benar. Tuh baru men. Nah, mending kayak gitu. Nasionalis benar. Itu pelajaran untuk lu jadi bapak yang kayak tadi. Yang kedua, ya lu jangan jadi Iren. Oke, siap. Cukup sampai situ dari kita. Lu sini closing dulu anjing. Cukup dari situ sampai kita. Kalau misalnya ada yang nggak setuju sama opini kita, kolom komentar deh. di kolom komentar, atau ada yang nggak senang sama kita, jangan serang kita karena kita di sini secara tim ya. Diskusi Disclaimer boleh. nih. Diskusi sama kita siapkan boleh, tapi kita nggak punya uang 150 juta. Kita nggak punya uang 150 juta Nggak tahu tapi kalau gua udah botak. Pokoknya kalau ada yang nggak suka atau ada yang nggak setuju atau kalian punya pendapat sendiri bisa komentar di kolom komen bawah. Betul. Kalian bisa share video ini, sebarkan kebencian ini dari berita yang tidak terpercaya, tidak akurat dan tidak kompeten. Nggak usah diambil pusing lah, pengangguran ngomong. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf lahir batin. Tetap tunggu konten-konten selanjutnya hanya di Open BO. Opini Enjoy bareng Obun. Anak muda Tetap tidak berguna.